Pelitiannya sore pemirsa, korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi Bareskrim Polri dan mendesak peristiwa yang menelan 135 korban jiwa itu diusut tuntas. Mereka membawa 2 saksi kunci yang diharapkan bisa membantu mengungkap kasus tersebut. Hari ini tim gabungan Aremania yang mewakili korban tragedi Kanjuruhan kembali mendatangi gedung Bareskrim Polri Jakarta. Kedatangan mereka untuk menindaklanjuti laporan sebelumnya dengan menyerahkan 2 saksi kunci. Kedua saksi kunci ini diharapkan bisa membantu membongkar peristiwa yang menewaskan 135 orang tersebut. Ada 2 teman, ada Wahyu, ada Mas Bagas. 2 orang ini adalah saksi pelapor. Keduanya ada di dalam peristiwa Kanjuruhan, ikut menonton di waktu peristiwa itu, menyaksikan sejumlah penembakan gas air mata, menyaksikan sejumlah orang meninggal, bahkan sempat menolong salah satu personil polisi yang juga waktu itu meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Jadi informasi-informasi itu yang akan merupakan kunci, salah satu peristiwa kunci di dalam peristiwa 1 Oktober 2022 di dalam Stadion Kanjuruhan. Sebelumnya, salah satu kuasa hukum korban tragedi Kanjuruhan melaporkan peristiwa yang dialami kliennya ke Bareskrim Polri pertengahan November lalu. Mereka meminta agar tragedi Kanjuruhan yang diusut Polda Jawa Timur diambil alih sepenuhnya oleh Mabes Polri. Sebab mereka mengaku tidak mendapat keadilan di Polda Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akhirnya memberikan izin untuk kelanjutan Liga 1 musim 2022-2023 yang digelar tanpa kehadiran penonton di stadion. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu dilanjutkan setelah sejumlah rekomendasi dari tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan dilaksanakan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah memberikan izin untuk kelanjutan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu akan digelar tanpa kehadiran penonton di stadion. Mahfud mengungkapkan kompetisi ini dilanjutkan setelah sejumlah rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan dilaksanakan. Selain itu, menurut Mahfud, saat ini sejumlah stadion juga telah direnovasi untuk mengikuti standar keamanan dan keselamatan internasional. Maka sekarang pemerintah mengumumkan sepak bola liga itu akan diselesaikan. Jadwal yang sudah ditentukan akan diselesaikan dengan PSSI pemerintah Menpora akan menjalankan ini dan Pak Kapolri itu sudah menjalani segi-segi keamanan. Penyelesaian sepak bola ini, kemudian pertandingan liga ini itu diizinkan tanpa ada penonton. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan dukungan agar Liga 1 dilanjutkan. Listio Sigit memastikan kelanjutan pertandingan sepak bola itu sudah dilakukan kajian dan evaluasi. Lakukan evaluasi dan persiapan yang lebih baik, termasuk khususnya terkait dengan aturan-aturan FIFA yang kemudian kita perjelas, termasuk masalah penggunaan gas air mata. Tentunya sesuai dengan kesepakatan, maka setelah ini untuk menyelesaikan sisa kompetisi yang ada, maka kami Polri mendukung untuk dilanjutkannya penyelesaian sisa kompetisi dan juga tentunya mendukung terkait dengan pelaksanaan. Kapolri berharap setelah ada evaluasi setiap pertandingan kompetisi olahraga ke depannya akan bisa berjalan lebih baik. Dengan dipastikannya Liga 1 dilanjutkan, Mahfud MD kembali menegaskan reformasi persepak bola nasional, khususnya PSSI, akan tetap berlangsung sesuai dengan kesepakatan dalam pembicaraan dengan pemerintah, FIFA, maupun dengan PSSI.
Liga 1 mulai digelar hari ini. Lantas bagaimana dengan nasib KLB PSSI yang hingga kini belum jelas nasibnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Presiden Madura United Ahsanul Kossasi. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Ahsanul. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya lagi di luar negeri ya, Pak? Ya, selamat sore Mas Sedang David. nonton Ya, Piala Dunia kayaknya nih, Pak sibuk Ahsan. sih, cuma nunggu pertandingan saja. Baik Pak Ahsanul, saya ingin mulai dengan pertanyaan Liga 1 ini kan sudah dimulai. Nah, sejauh ini apa tanggapan Anda, Pak? Ya, kita bersyukur ya, hampir semua klub menginginkan kompetisi ini segera dimulai. Dan apa yang dilakukan oleh PT Liga dengan terus melakukan pendekatan, penjelasan, baik kepada Kemenpora, kepada pemerintah, kepada Kapolri, juga kepada Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, mereka datangi satu-satu, kemudian beraudiensi menjelaskan pentingnya bergulirnya sepak bola dan adanya perbaikan dalam hal protokol keamanan di setiap stadion. Itu yang diyakinkan oleh mereka. Baik. Jadi klub ini senang saja. Baik. Termasuk Madura juga menyambut baik. Baik Pak Ahsan, namun sejauh ini Liga 1 digelar dengan tanpa penonton, kemudian sistem bubble hanya di 4 stadion saja. Akan berdampak terhadap para pemain dan pertandingan yang berlangsung? Ya, udah pasti. Buat klub dalam hal ini tentang penerimaannya juga pasti berkurang. Negosiasi dengan sponsor harus kita segera lakukan. Dan sistem bubble ini memang tidak ideal. Artinya nggak fair juga buat klub yang sisa pertandingannya kena bubble, artinya harus home tapi dia harus lakukan di bubble dengan sistem bubble. Tapi nanti di putaran kedua di mana kembali normal, maka klub-klub yang mestinya home akhirnya melakukan away dengan pertandingan yang normal. Ini makanya Madura waktu itu mengusulkan, termasuk saya mengusulkan agar sistem bubble ini lakukan sampai selesai saja. Supaya adil sampai begitu ya? Selesai dengan kompetisi. Ya, biar adil. Oke, Pak, ini kan jalannya Liga 1 juga sebelumnya atas rekomendasi dari TGIPF Kanjuruhan begitu sudah dijalankan. Kemudian kalau dari catatan Anda pribadi, adakah evaluasi-evaluasi lain, Pak, yang saat ini memang perlu dilaksanakan atas berjalannya Liga? Mereka kan lebih menitik beratkan kepada kondisi stadion. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan, di mana Aremania masih terus menuntut keadilan dalam hal ini, itu adalah bagi Aremania tidak ada pilihan. Mereka harus melakukan seperti itu karena mereka ingin usut tuntas. Siapapun klub yang mengalami hal seperti itu, supporternya pasti akan melakukan hal-hal demikian untuk empati dan respek kepada kepada keluarga yang tinggal. Tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian dengan melakukan inspeksi dan rekomendasi terhadap sejumlah stadion yang ada di Jawa Tengah menurut mereka layak sesuai dengan peraturan polisi di nomor 10 dan pasal 10 tentang kondisi stadion itu bagus. Artinya ya sudah, kompetisi tetap jalan. Terhadap recovery tragedi Kanjuruhan kita lakukan sambil jalan, termasuk juga penegakan hukumnya dilakukan sambil jalan. Baik, lalu terkait dengan KLB PSSI, Pak Ahsan, sejauh ini informasi yang Anda terima, apakah masih sesuai jadwal Februari 2023? Surat FIFA mengatakan demikian, mestinya tidak ada perubahan ya Februari. Jadi ya kita lakukan kongres, tapi kan sebelumnya harus bentuk komite pemilihan dulu. Kalau sepengetahuan Anda nih Pak, untuk arah para voters, seperti apa nih, ke arah mana nih kira-kira untuk pemilihan Ketua Umum PSSI nanti? Belum tahu, tapi yang pasti voters harus segera berubah juga ya, dengan pola-pola, jangan sampai ada pemilihan-pemilihan yang dulu kita terulang. Gitu. Ya pemilihan secara gentle saja yang memang menurut mereka layak, silakan pilih gitu, tanpa adanya embel-embel aneh-aneh yang nantinya juga akan merugikan sepak bola itu sendiri. Oke, kalau dari seperti itu. Baik, kalau dari kacamata Anda sendiri, Pak, setelah mungkin nanti KLB terlaksana, apa sih yang masih menjadi PR PSSI saat ini, Pak? PSSI itu kan hanya tiga hal ya. Artinya dituntut oleh masyarakat dalam 3 hal. Pertama adalah timnas, yang kedua adalah timnasnya yang baik, ya. Yang kedua adalah kompetisi berjalan dengan baik dan profesional sehingga melahirkan pemain-pemain baik. Yang ketiga adalah pembinaan. Nah, 3 hal ini sebenarnya
bagi PSSI kan mudah, fokus sama 3 hal ini. Kalau PT Liga atau kompetisi ini diserahkan kepada PT Liga, ya sudah, PSSI ngurus saja 2 hal, pembinaan dan timnas. Kalaupun timnas nanti ditempatkan kepada satu badan tim nasional misalnya, PSSI itu hanya ngurus tentang pembinaan dan regulasi. Dia tidak boleh intervensi kemana-mana lagi gitu. Itu udah ada urusannya masing-masing. Dan PSSI hanya regulator, jangan sampai jadi operator. Ini yang selama ini akan membuat kondisi-kondisi tak akan terselesaikan sampai dengan sekarang. Baik, kalau Madura United sendiri, Pak Hasan, apakah sudah atau akan berkomunikasi dengan supporter terkait dengan posisi dalam KLB nanti? Dengan supporter ya? Dengan supporter kan Madura United intens ya. Artinya mereka jangan sampai gaduh, jangan sampai melakukan demo-demo seperti dulu. Kita lihat saja proses pemilihan ini seperti apa dan proses transisi ketua umum kalau toh memang harus dipilih kembali atau mungkin yang lama juga maju lagi, kan macam-macam ini. Dan ini harus kita komunikasikan dengan baik agar menjadi satu kongres yang betul-betul menyejukkan, ya, transparan, dan peralihannya itu mudah-mudahan kali inilah, karena dengan nyawa 135 ya yang sudah menjadi korban terhadap kondisi seperti ini jangan terulang. Artinya kongres ke depan ini harus betul-betul jangan mengulang kejadian kongres-kongres sebelumnya di mana transisi terhadap suksesi seorang ketua umum itu tidak pernah berjalan mulus di PSSI. Selalu hal seperti itu terjadi. Baik, tentunya harapan kita semua sama ya. Bagus lah. Iya, tentunya harapan kita semua sama untuk kemajuan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Pak Hasan sudah meluangkan waktu bersama kami. Kami tunggu Pak oleh-olehnya dari Qatar. Terima kasih Pak Hasan, sehat selalu. Sehat Pak Hasan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Pidana diwarnai interupsi. Menkumham Yasona Lawli meminta masyarakat yang tidak setuju menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR siang tadi. Paripurna ke-11 ini sempat diwarnai adu mulut antara fraksi PKS dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Perdebatan itu terjadi saat Sufmi Dasko menyatakan seluruh fraksi setuju kecuali fraksi PKS yang setuju dengan catatan. Sufmi Dasko pun kemudian meminta fraksi PKS menyampaikan catatan tersebut. PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil rakyat. Catatannya sudah kita terima. Catatannya sudah kita terima. 3 menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu oleh karena itu saya sudah minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum. Yang kedua, dengarin dulu. Dapat disetujui untuk kamu jangan jadi diktator ya. Ya. Iya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Menkumham Yasona Lawli juga menyatakan telah mensosialisasikan Undang-Undang KUHP sebelum disahkan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah pasal yang kontroversial di KUHP. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerahan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Setelah disahkan, KUHP terbaru itu diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden Joko Widodo dan diberi nomor untuk masuk ke lembaran negara. Menkumham pun menegaskan jika masyarakat tidak setuju dengan pengesahan KUHP bisa mengajukan secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.